Sadar nggak sih, abis lebaran, pas lagi jajan di warung, kok harga kantong plastik tiba-tiba jadi mahal banget? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa ini bisa terjadi. Kamu nggak salah lihat kok. Seriusan, harga yang tadinya mungkin kita anggap sepele, sekarang bisa bikin kaget. Dan fenomena ini tuh kejadiannya serentak, hampir di semua tempat. Bukan cuma kita yang shock, para pedagang di pasar juga pusingnya bukan main. Coba deh bayangin, harga wadah plastik yang biasa mereka stok buat jualan, tiba-tiba naiknya sampai 80%. Gila kan? Ini bukan sekedar naik dikit ya. Lihat aja grafiknya, lonjakannya itu curam banget. Ini benar-benar menggambarkan betapa kagetnya semua orang, baik yang jual maupun yang beli. Jadi, apa sih sebenarnya biang kerok dari semua ini? Oke, kita mulai dulu dari penyebab klasik yang kayaknya jadi tradisi tahunan setiap habis momen lebaran. Gini, ini tuh kayak kombinasi maut. Ada 3 bahan utama yang datang berbarengan dan langsung bikin harga jadi amburadul. Pertama, pabrik plastik pada libur panjang, jadi produksi stop dan stok langsung menipis. Kedua, truk-truk yang mau ngirim sisa barang, malah kejebak macet parah di jalur arus balik. Dan yang ketiga, di saat pasokan lagi seret, permintaan malah meledak dari pengusaha kue, toko parsel, sampai warung-warung dadakan. Tapi, tunggu dulu. Kalau emang ini siklus tahunan yang biasa terjadi, kenapa yang sekarang rasanya parah banget ya? Beda dari biasanya. Nah, ternyata ada dalang yang jauh lebih besar di balik semua ini. Sekarang, ayo kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas. Percaya atau enggak, masalah harga kantong kresek di warung dekat rumah kamu itu ternyata nyambung loh sama krisis gede yang lagi terjadi di belahan dunia lain. Oke, biar ngerti, kita harus paham satu hal yang paling dasar. Bahan baku dari hampir semua plastik yang kita pakai setiap hari itu asalnya dari satu sumber yang sama, yaitu minyak mentah. Belakangan ini, ada konflik di Timur Tengah yang bikin salah satu jalur kapal minyak paling penting di dunia, yaitu Selat Hormuz, jadi nggak aman. Padahal, jalur ini tuh ibaratnya jalan tol utama buat tanker-tanker minyak sedunia. Coba bayangin deh, pipa air utama di kota kamu tiba-tiba mampet. Aliran air pasti langsung kacau kan? Nah, kurang lebih itulah yang terjadi sama pasokan minyak dunia. Begitu pasokannya keganggu, harga bahan baku plastik otomatis langsung ikut terbang ke langit. Terus efeknya ke produsen di sini gimana? Nggak main-main. Biaya buat impor biji plastik mentah yang tadinya 40 juta rupiah buat 2 ton, sekarang bengkak jadi 80 juta rupiah. Naik 2 kali lipat loh. Krisis global ini nggak berhenti jadi berita internasional aja. Efek dominonya itu terus bergulir, sampai akhirnya kena langsung ke dompet kita semua. Disinilah masalahnya jadi pelik banget. Para pedagang kecil seperti abang penjual nasi goreng ini, posisinya jadi serba salah. Modal produksi naik, tapi kalau harga jualnya ikut dinaikin, mereka takut pelanggan setianya malah pada kabur. Pusing kan? Jadi, ya gitu, pada akhirnya semua pihak kena getahnya. Keuntungan UMKM makin tipis, biaya buat bungkus makanan jadi lebih mahal, dan ya ujung-ujungnya kita sebagai konsumen yang harus nombok bayar lebih mahal. Oke, jadi poin pentingnya apa nih? Intinya, kenaikan harga plastik yang gila-gilaan ini bukan cuma masalah musiman biasa. Ini adalah tabrakan sempurna antara masalah rutin di dalam negeri dengan krisis energi global yang lagi panas. Betul, inilah yang disebut badai sempurna. Masalah logistik lokal yang udah bisa ditebak setiap tahun, dampaknya jadi berlipat-lipat lebih parah gara-gara gejolak harga energi dunia yang sama sekali gak bisa diprediksi. Tapi, para pelaku usaha kecil kita ini emang mentalnya baja. Mereka nggak tinggal diem. Banyak yang cari akal buat bertahan. Mulai dari bikin operasional lebih efisien, patungan beli bahan baku biar dapat murah, sampai kreatif bikin kemasan baru. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan bersama. Setelah kita tahu betapa rumit dan rapuhnya rantai pasok di balik selembar kantong plastik, apa kita masih tega menggunakannya dengan boros dan membuangnya begitu saja?